Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat Rantepao. Selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Tuhan memberkati. Penekanan Warta Jemaat Minggu 14 Januari 2024. Yang pertama poin 3. Ibadah hari Minggu 21 Januari 2024 dirangkaikan dengan peneguhan penatua dan diaken periode 2024-2027 dilaksanakan 2 kali ibadah, yaitu pukul 9.00 dan pukul 18.30. Atas perhatian dan dukungan warga jemaat diucapkan terima kasih. Selanjutnya poin 16, berita jemaat Rantepao. Berdasarkan rapat harian BPS Gereja Toraja pada tanggal 15 November 2023 telah membicarakan proses mutasi pendeta Gereja Toraja tahap 1 tahun 2024. Setelah menggumuli dalam doa, pemahaman firman Tuhan dan diskusi yang mendalam, maka BPS Gereja Toraja memutuskan untuk memutasi 1. Pendeta Tabita Manggawa STH dari Jemaat Rantepao, Klasis Rantepao untuk ditempatkan ke Jemaat Rama Klasis Makassar Tengah. Yang kedua, Pendeta Yonatan Mangalo STH dari Jemaat Talung Lipu, Klasis Talung Lipu untuk ditempatkan ke Jemaat Rantepao, Klasis Rantepao. Untuk proses penguraian dan peneguhan dikoordinasikan dengan BPK Rantepao dan BPSW 2 Rantepao. Kemudian poin 17, ibadah syukur keluarga Bapak Atasinan dan Ibu Agustina Patta atau Nenek Dirga di kelompok pelayanan 5 dilaksanakan pada hari ini Minggu 14 Januari jam 12.00. Atas perhatian dan kehadiran warga jemaat diucapkan terima kasih. Kemudian poin 18, anggota baru. Dengan penuh sukacita Majelis Gereja dan warga jemaat Rantepao mengucapkan selamat datang kepada anggota baru, yaitu Kepala Keluarga Bapak Oktosal, istri Ibu Abigail Marimbun Nadengen, anak Kitayan Elena Datu Madao, pindahan dari Gereja Pauk Soroako dan sekarang bertempat tinggal di kelompok pelayanan 1B. Kalau sekiranya Bapak atau Ibu hadir pada saat ini, mohon berdiri. Ya, mungkin mereka beribadah pada jam sebelumnya atau jam sesudahnya. Kemudian poin 20. Komisi Verifikasi Jemaat Rantepao sedang melaksanakan verifikasi tentang pengelolaan keuangan dan administrasi keuangan dalam lingkup Jemaat Rantepao periode Juli sampai Desember 2023. Bagi bendahara yang belum diverifikasi, supaya hari Senin 15 Januari 2024 datang membawa bukunya di kantor gereja. Dan selengkapnya tentang verifikasi ini boleh dibaca di Warta Jemaat. Lalu poinnya yang ke-23, rapat pleno Majelis Gereja Jemaat Rantepao dalam rangka laporan pertanggungjawaban program dan anggaran dilaksanakan pada hari Selasa 16 Januari 2024 pukul 16.00 di Gedung Gereja Jemaat Rantepao. Mohon dukungan doa dan warga jemaat. Poin yang ke-24, panitia pemilihan penatua dan diaken Gereja Toraja Jemaat Rantepao periode 24-27. Yang pertama, pembekalan penatua diaken yang terpilih dilaksanakan pada hari Kamis dan hari Jumat atau 18 sampai 19 Januari pukul 16.00 di Gedung Gereja Jemaat Rantepao. Selanjutnya gladi dalam rangka persiapan peneguhan dilaksanakan pada hari Sabtu 20 Januari 2024 pada pukul 16.00 dan peneguhan
akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Januari 2024 jam 9 dengan jam 18.30. Dan busana yang akan dipakai untuk peneguhan tersebut: perempuan baju nuansa putih, laki-laki kemeja putih. Lalu poinnya yang ke-26, dalam rangka pelaksanaan kegiatan retret 2024 Keluarga Mahasiswa Kristen Oikumene Geologi 2024 Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin, maka panitia pelaksana mengadakan pencarian dana di Jemaat Rantepao pada hari ini dalam bentuk aksi kue brownies coklat seharga 100.000 dalam setiap jam kebaktian hari Minggu. Atas partisipasi Bapak Ibu diucapkan terima kasih. Demikian penekanan warta jemaat pada minggu ini. Terima kasih atas perhatian kita semua. Selamat beribadah. Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi dan selamat beribadah bersama-sama pada saat ini. Saudara-saudara, kita patut bersyukur karena Tuhan menghimpunkan kita di sini. Kita memasuki minggu kedua setelah Epifani. Sesungguhnya Tuhan sudah menyatakan dirinya kepada dunia. Tuhan menyatakan kehadirannya di dalam kehidupan kita. Dia memanggil kita untuk datang menyembah Dia. Saat ini kita beribadah kepadanya dalam tuntunan tema dengar dan ikutlah Dia. Dengan kasih saya jemput sidang jemaat untuk berdiri dan kita menyanyikan Kidung Jemaat 353 ayatnya yang pertama dan kedua. Menunggu
Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Damai sejahtera dari Allah Tritunggal senantiasa beserta kamu. Silahkan duduk kembali. Mari kita bermazmur dengan membaca Mazmur 139. Ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Kemudian ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-18 secara responsoris. Mazmur 139 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan demikian. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Hari-hari yang akan dibentuk, dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu, ya Allah. Jika aku menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Amin. Jemaat, marilah berdiri. Inilah ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku.
Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Mazmur 119, selamat bahagia orang yang benar. Silakan duduk kembali. Seperti pemazmur, kita pun meyakini bahwa Tuhan sangat mengenal kita. Dia mengerti pikiran kita dari jauh. Tuhan juga tahu bahwa kita adalah manusia berdosa. Karena itu, patutlah di setiap waktu kita datang kepadanya, mengaku segala dosa kita. Ya Tuhan, tidak ada yang tersembunyi bagimu. Engkau tahu segala dosa dan kesalahan kami. Ampunilah kami yang berdosa ini. Berikan lebih
Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Ada waktu bagi kita untuk mengungkapkan salah satu ungkapan syukur kita lewat persembahan, dan untuk itu kita dituntut firman Tuhan dari Mazmur 139 ayatnya yang ke-14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Mengiringi persembahan kita, kita menyanyikan Kidung Jemaat 393 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Tuhan betapa banyaknya. Berkah yang kau beri.
ada natura yang akan kita uangkan untuk menunjang pembangunan gedung pelayanan jemaat Rantepao. Disilahkan. Bapak Ibu, sidang jemaat kekasih Tuhan, ada persembahan natura di sini untuk gedung pelayanan jemaat Rantepao. Silakan tawar. Ini marki saya sama rambutan. Ini hasil kebun anggota jemaat Rantepao. 50.000 satu kali. 2 kali, 3 kali. Ya, lau. Melo di Kalembok teh. 500 satu kali. 2 kali, 3 kali. Terima kasih persembahan Bapak Ibu. Tuhan memberkati. Sidang jemaat, mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Di rumahmu yang maha kudus ini, kami jemaatmu datang bersyukur karena kasih setiamu yang tidak habis-habisnya. Kami bersyukur kami boleh melangkah di tahun 2024 di dalam kami menjalani tahun yang baru ini. Terima kasih untuk segala berkat-berkat yang kami terima. Dan kami boleh memberi sebagai rasa syukur di hadapan-Mu. Ya Bapa, berkati apa yang akan kami cari, berkati yang masih ada pada kami. Biarlah kami senantiasa bertanggung jawab dalam mempergunakannya. Dan juga berkatilah persembahan umat-Mu ini, biarlah dipakai untuk pelayanan di jemaat-Mu di sini, baik di dalam seluruh pelayanan yang ada di jemaat-Mu. Berkatilah kami semua dan tuntun sepanjang seminggu ke depan ini. Kami bawa persembahan kami ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita memuliakan Allah dari Kidung Jemaat 389 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang keempat. Besarlah kasih Bapakku. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku, diasuhnya. Ya Bapa, atas kasih-Mu
Pertama Samuel pasal 3 ayat pertama sampai 20. Pertama Korintus pasal 6 ayat 12 sampai 20. Dan pembacaan Injil dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 43 sampai 51. Marilah kita berdoa. Ketika kami sedia untuk mendengarkan lagi Engkau berbicara, ya Tuhan, kami sungguh menyadari betapa kapasitas kami terbatas. Engkau telah menaruh di dalam diri kami apa yang perlu untuk menangkap pesan firman-Mu. Dan Engkau pula yang telah mengatasi dosa yang merusakkan semuanya itu, sehingga kami dipulihkan dan oleh kuasa Roh-Mu kami dimampukan lagi untuk menangkap suara Tuhan, mengerti dan dapat memahami, menghayati, serta dikuatkan untuk terus-menerus melatih diri berbakti kepadamu dengan mengikuti firman-Mu. Roh Kudus, sertailah kami semua supaya kami mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari 1 Samuel pasal 3, 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-20. Firman Tuhan, Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tertidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu, aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya, dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya,
yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi Ia tidak memarahi mereka. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya. Samuel tidur sampai pagi, kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli, tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, "Samuel anakku." Jawab Samuel, "Ya Bapa." Kata Eli, "Apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau, bahkan lebih lagi daripada itu, jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya kepadamu itu." Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, "Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik." Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka taulah seluruh Israel dari Dan sampai Berseba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo, sebab Ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Amin. Firman Tuhan. Pertama Korintus 6 ayat 12 sampai 20. Nasihat terhadap percabulan. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkan anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-sekali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Injil Yohanes pasal 1 ayat 43 sampai 51. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas
dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang mendengarkannya. Saya punya satu benda. Apa ini? Garpu. Saya bisa menduga dengan cukup yakin bahwa banyak dari kita yang punya pengalaman dengan benda ini. Adakah yang mau cerita pengalamannya dengan garpu? Dan sampai hari ini saya belum pernah bisa menikmati makan dengan garpu. Jadi ya harus menggunakannya karena orang di sekitar menggunakan, atau terutama ketika harus makan dengan teman yang juga pakai garpu. Tapi saya punya pengalaman beberapa kali, tidak bisa menghitung berapa kali saya mengalami semacam eksiden kecil dengan garpu karena tidak terbiasa. Beberapa kali baju saya kepercik kuah, tusuk baksonya terguling dan kepleset. Sampai hari ini saya sulit untuk menikmati makan dengan garpu, tapi sering harus menggunakannya. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu sekalian sudah cukup sejahtera, tapi sebenarnya garpu ini menjadi salah satu alat makan yang juga kemudian menjadi semacam simbol peradaban. Jadi takokuato di sana ketinggalan ke tapi tama garpu. Padahal sebenarnya kan lebih enak dan merdeka sekali menggunakan garpu yang asli dari Tuhan. Tapi Bapak Ibu sekalian, hari ini saya mengangkat garpu untuk mengingat satu hal yang penting, karena memang saya lebih banyak merenungkan sesuatu yang maknanya dalam setiap kali saya mengingat garpu.
bukan pengalaman memalukan dengan tidak tahu menggunakan garpu. Tapi satu kali garpu disebut dalam Alkitab dan itu mengingatkan suatu hal yang sangat penting terkait dengan kisah anak-anak Eli. Ada yang bisa menebak atau menghafal? Itu membuat saya ditolong oleh benda ini sebagai seorang hamba Tuhan. Garpu membuat saya selalu ingat kisah. Bukan hanya memalukan, tapi menyedihkan dalam keluarga Eli. Sudah bisa menebak? Atau ingat? Dengan garpulah anak buahnya Hofni dan Finehas, ingat, mengambil daging persembahan. Ingat ya? Bisa membaca nanti kembali. Malah disebut dengan garpu 3 gigi. Anda tahu istimewanya garpu 3 gigi itu, ini 4 gigi. Hofni dan Pinehas dengan kekuasaan sebagai imam memaksa umat Israel untuk membiarkan anak buahnya mengambil daging sesukanya sebelum waktunya. Dan bukan hanya itu. Jadi ini daging persembahan diambil dengan garpu atas permintaan Hofni dan Pinehas, anak Imam Eli. Mereka juga memaksa umat untuk kasih daging yang masih mentah. Nakwa tangan oporai Imam Hofni sola Pinehas ke tanah ya di rarangan. Aturannya harus dibakar dulu sebagai persembahan kepada Tuhan lemak-lemak itu, baru sisanya terserah para imam mau diapakan. Dimakan sampai habis boleh. Tapi ini nakwala dia landolo lah di rarangan garpu, membuat saya selalu mengingat betapa berbahayanya seorang hamba Tuhan menggunakan salah kekuasaan pada dirinya. Dan bisa terjadi. Ada yang ingat hal lain yang buruk dari Hofni dan Pinehas? Takut kena sekolah minggu telah patas sunah hadiah semua, kalau ada yang tebak saya bisa kasih hadiah. Tapi semoga ini bukan pertanda bahwa kita mengalami situasi seperti pada masa Eli dan kawan-kawan. Firman jarang, penglihatan pun tidak sering. Ada yang buruk sekali. Hofni dan Pinehas dikatakan tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Itu pasal 2 ayat 22. Bisa bayangkan Bapak Ibu sekalian, imam yang berkuasa di bait suci, yang berkuasa di rumah Tuhan, dengan seenaknya menggunakan kuasa sebagai imam untuk berbuat apa saja, termasuk memandang rendah korban persembahan bagi Tuhan. Jadi hubungan vertikal istilahnya buruk sekali, memandang rendah dan menghujat Tuhan. Dan hubungan sosial, hubungan horizontal, ya tentu buruk sekali. Tidak disembunyikan ini. Tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. 1 Samuel 2 ayat 22. Mengerikan sekali Bapak Ibu sekalian. Dan peringatan Tuhan melalui Nabi kepada Eli bersama keluarganya itu sangat keras. Peringatan yang bagi saya sebagai seorang hamba Tuhan akan selalu saya ingat, karena di rumah ada
garpu. Di ayat yang 1 Samuel 2 ayat 29, Tuhan mengatakan melalui seorang nabi kepada Eli, "Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan? Dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari segala korban sajian umatku Israel?" Ini takurantongan nyerang itu apa? Menggemukkan diri. Kalau pendeta menggemukkan diri dari persembahan kepada Tuhan dan mengambilnya dengan cara yang tidak layak, dengan cara menghujat Tuhan, mengerikan. Imam Eli itu meninggal pada usia 98 tahun, kurang 2 tahun 100. Kurang tahun usia 1 abad, dan dia memerintah sebagai hakim, dikatakan memerintah sebagai hakim atas Israel selama 40 tahun. Karena Israel tidak punya raja, sudah tidak ada hakim, Eli sebagai imam sekaligus bertindak sebagai hakim. Toparengnya, ya siapa mina, ya siapa toparengnya. Patang 10 tahun nanenim pelompoi kalena. Dan dikatakan menghormati anak-anaknya lebih daripada Tuhan, karena tidak mau memarahi untuk hal yang sudah sangat nyata di depan mata. Menghujat Tuhan dengan memandang rendah korban, tidur dengan perempuan-perempuan pelayan di depan pintu kemah pertemuan. Maka tidak terlalu sulit untuk mengerti mengapa keluarga Eli dikatakan akan diakhiri. Itu bukan kekejaman. Yang Tuhan mau katakan ialah rencananya tidak boleh dihalangi oleh kelemahan seorang imam. Rencananya untuk Israel tidak bisa dibatalkan hanya karena orang-orang bekerja di rumah ibadah berbuat curang terhadap rakyat dan menghina Tuhan. Pesannya bukan soal keluarga Eli dimusnahkan. Pesannya soal Tuhan sedang memimpin suatu proses peralihan dari hakim-hakim yang sudah gagal ke kerajaan. Itu sebenarnya yang sedang jadi Samuel itu hakim yang terakhir yang memimpin proses dalam krisis bagaimana supaya kemudian umat bisa hidup menurut kehendak Tuhan melalui kepemimpinan seorang raja. Itu peralihan sebenarnya. Kalau Bapak Ibu sekalian membaca bagian terakhir dari kitab Hakim-Hakim, boleh kita lihat di sana dikatakan ya tidak ada lagi raja dan orang Israel hidup menurut kemauannya masing-masing. Semua membuat standar kebenaran menurut yang mereka mau. Di Hakim-Hakim yang bagian terakhir pasal 21 itu ayat terakhir dikatakan, pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana chaos, bagaimana kekacauan itu dialami oleh umat Israel dalam fase yang kemudian Tuhan sendiri pimpin melalui Samuel yang lahir juga melalui suatu krisis ya, dari seorang ibu yang sudah secara manusiawi tidak masuk akal untuk melahirkan, tapi dia kemudian melahirkan Samuel dan bahkan atas berkat Eli masih melahirkan
3 laki-laki dan 2 perempuan. Itu Hana, istri Elkana. Jangan fokus pada musnahnya keluarga Eli. Tapi fokuslah bagaimana Tuhan tidak bisa dihalangi rencananya. Di masa krisis itu ia dengan caranya sendiri melalui suatu kisah yang cukup panjang, ya, menarik untuk dibaca, bagaimana Hana berulang-ulang datang ke rumah Tuhan untuk berdoa sampai suatu saat nasanga Eli baini malango. Ketika dia berdoa untuk meminta bagaimana dia dibebaskan dari rasa malu karena istrinya Elkana yang lain, siapa namanya? Penina, melahirkan banyak anak. Jadi Hana tidak. Itu berat sekali bagi seorang istri di Israel ketika selir suaminya justru melahirkan banyak anak. Dan dia sendiri terus menerus berdoa sampai berdoa seperti menurut pandangan Eli sudah gila. Dan Samuel lahir sesudah disapi. Itu perkiraan sekitar usia 3 tahun. Dia dibawa ke bait suci dan diserahkan untuk dibimbing oleh seorang imam yang di mata Tuhan tidak beres. Tak dukan ala kada kena bang ditiro teli sebab ya nanti pelalan, ya pada akhirnya begitulah kelemahan sebagai manusia. Dia menjalankan tugas sebagai imam. Satu-satunya yang disebut ialah bahwa dia tidak mampu untuk menahan anak-anaknya. Tidak bisa memarahi anaknya. Walaupun dia sudah melihat bagaimana kelakuannya di bait suci, bagaimana kelakuannya dalam masyarakat. Toh dia tetap digunakan oleh Tuhan untuk memberkati Hana. Sampai Hana ketika diberkati lagi melahirkan 3 lagi laki-laki dan 2 perempuan. Setelah Samuel anak sulung diserahkan untuk Tuhan. Proses yang diceritakan dalam pembacaan kita tadi itu juga sangat berkesannya. Agak aneh bahwa Samuel yang lahir dari keluarga yang sangat saleh, rajin berdoa, dikatakan belum pernah mendengarkan firman Tuhan. Belum mengenal Tuhan. Tapi sebenarnya yang dimaksud ialah dia sedang dalam suatu proses khusus untuk menerima pewahyuan dan kemudian untuk menerima suatu penugasan penting dalam rangka Israel berubah menjadi suatu kerajaan seperti yang orang Israel minta. Kami mau raja. Kami mau diperintah juga oleh seorang raja. Dan Tuhan memenuhi harapan orang Israel ini dengan menekankan bahwa oke, proses ini akan jalan, tapi ingat, firman Tuhan di atas segala-galanya. Raja ini akan memerintah kamu sebagai wakilku yang akan memberlakukan firman Tuhan. Itu yang akan terjadi, dan ini dimulai dari pemanggilan seorang anak yang ya kalau usianya sekitar 12 tahun pada saat dia dipanggil, berarti pirang tahun masalah Eli toh. Kasera. Kalau misalnya betul dia disapi usia 3 tahun, dibawa ke bait suci, dibimbing oleh Imam Eli. Anak angkat, murid yang dipersiapkan. Mungkin pikirannya Eli ini akan dipersiapkan menjadi seorang imam juga. Tapi Tuhan merancang jauh lebih daripada yang dihayati oleh Imam Eli. Belum pernah mendengar. Memang disebut firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Sebenarnya maksudnya ialah ya suara profetik tidak kedengaran lagi di masyarakat. Tidak ada orang menerima ilham untuk berani menyampaikan inilah firman Tuhan, ini yang Tuhan kehendaki. Dan kehidupan masyarakat pun menjadi sangat buruk, direpresentasi oleh justru keluarga imam. Bisa dibayangkan sedangkan keluarga imam
yang hari-harinya habis di rumah Tuhan, kelakuannya seperti itu, bagaimana dengan masyarakat? Itu yang dikatakan tadi di akhir kitab Hakim-Hakim, tidak ada raja, maka semua orang ya jalan dengan kebenarannya sendiri. Tuhan menghadirkan seorang Samuel untuk menyatakan kehendaknya. Kisah yang pendek itu menunjukkan di awal Samuel dilatih untuk mengenal suara Tuhan. Juga Eli belajar lagi untuk mengenal suara Tuhan. 3 kali ia dipanggil namanya, dan 3 kali ia mengira bahwa itu adalah suara orang tua angkatnya, ayahnya, ayah angkatnya, Eli. Sampai kemudian Tuhan sendiri menyatakan kepada Eli, itu suaranya. Maka Samuel masuk ke fase yang kedua, yaitu bersedia untuk mendengarkan Tuhan. Tuhan, berbicaralah, hambamu sedia mendengarkan. Itu yang kedua. Berbicaralah, hambamu bersedia mendengarkan. Ketika kita mengambil posisi ini menjadi suatu langkah maju yang sungguh akan membawa kita pada perubahan-perubahan besar. Walaupun, dan ini di fase yang ketiga, bagian yang kemudian menjadi sangat berat, karena Samuel disuruh menyampaikan pesan Tuhan kepada keluarga yang sudah sekitar 9 tahun sudah menjadi bagian hidupnya. Ya, kubayang-bayangkan nih, seandainya ada anak yang tinggal di rumah kami, dan kami sudah 10 tahun lebih di sini, sudah belasan anak-anak yang pernah tinggal di rumah, menjadi bagian dari keluarga kami, paling kurang 3 tahun atau ada yang 5 tahun, ada yang 8 tahun. Saya bisa membayangkan bagaimana beratnya seandainya satu di antara mereka pernah mendengarkan suara Tuhan yang menyuruh mereka untuk menegur saya sebagai hamba Tuhan. Kira-kira membalana ko tiku bik na lampu kada laku aku keden tu naku tuang pandita. Pada memasai itu ada BPS na takut to satang beres-beres mi bang naku ya puang lai sabu ikumi. Sulit membayangkan bagaimana seorang yang telah menjadi bagian dari keluarga saya atas nama firman Tuhan berani menegur saya. Eli yang baru sekitar 12 tahun, Samuel, seberapa berani dia untuk bisa menyampaikan kepada ayah angkatnya sesuatu yang sangat tidak diharapkan. Mengulangi menyampaikan berita penghukuman yang sudah disampaikan lebih dahulu melalui seorang nabi. Kumala sabu uko. Tapi Samuel tidak ada pilihan. Ini suatu proses yang sudah ditentukan Tuhan untuk sebuah kerajaan yang akan memerintah dan memberlakukan kehendak Tuhan. Startnya mulai dari sini. Orang yang paling dekat denganmu harus kau bisa tegur. Dari Naden Pandita Buddha Mokopi Nairu Natang Nasara Memakada. Ini masalah. Kalau saya sudah dekat sekali dengan nenek datuan misalnya, natam kusara lampukadan nih keden itu salah. Tidak ada lagi gunanya saya sebagai pendeta. Kalau saya sudah beberapa kali menerima angpau atau apakah waktu dia mau memang kalelangan nate dong miben na misa. Bat miben na sang sese, miben na jemaat sang sese. Tidak ada lagi gunanya saya sebagai hamba Tuhan kalau karena itu saya tidak bisa menegurmu. Tidak ada lagi gunanya. Dan ini ujian pertama yang harus dilewati oleh Samuel. Untuk memimpin Israel mengalami peralihan dari hakim-hakim yang sudah gagal
ke kerajaan yang akan memerintah menurut kehendak Tuhan. Dan akhirnya Samuel menyampaikannya karena Eli sendiri mengatakan, iko narua. Hukuman justru akan jatuh atas engkau kalau kau sudah mendengarnya dan kau tidak teruskan. Itu posisi pendeta. Dan itu maknanya ini. Kalau saya pakai ini, saya tidak bisa menahan apa yang saya harus sampaikan. Saya tidak bisa menahan. Dan kita bahagia Bapak Ibu sekalian mendengar bahwa karena Samuel bisa melakukan itu, pada akhirnya justru Israel bertobat. Israel kemudian justru mengatakan, oh ya inilah utusan Tuhan. Dengarlah dan ikuti. Kalau kamu dengar, kamu ikuti, orang akan mendengar. Paya memang mi pukadadu kemarin dan tak mi pugoi, ya semua orang akan bilang, oh buya no kutuke na pukadangki ina yang tak ada pugoi. Dengar, ikuti. Kalau Tuhan sudah bilang ikuti, tidak mungkin Tuhan akan membawa kita ke yang buruk. Dan kalau kita menerima jabatan itu lalu tidak menjalankannya sesuai yang Tuhan mau, kita akan berakhir seperti Eli. Jadi bagi saya benda ini sangat berguna. Akan selalu mengingatkan saya, berhentilah jadi pendeta. Berhentilah. Kalau kau tidak bisa meneruskan apa yang kau dengar. Kalau kau tidak lagi berani untuk menyampaikan apa yang Tuhan bilang. Kalau kau tidak bisa memarahi anakmu karena ia melakukan penghujatan kepada Allah. Itu bagian paling berat dari hidup kami sebagai pendeta. Karena anak kami sering jadi sorotan dan kami tahu bahwa mereka sering sangat terbeban di masyarakat. Dan saya malah pernah mendengar ada anak pendeta yang justru berlaku menyimpang justru untuk mengatakan bahwa jangan karena saya pendeta bapakku lalu kalian akan menuntut saya begini dan begitu. Jadi denu kali tu anak pandita tertekan karena bapaknya pendeta atau mamanya pendeta. Sabak marah-marah kantol masyarakat, wah anak pandita tindinan. Jadi ada beban juga. Kami juga ayah dan ibu yang pendeta bergumul tentang anak-anak kami. Tapi saya selalu di posisi itu saja. Saya harus selalu percaya bahwa ini bukan maunya saya. Saya harus percaya bahwa Tuhan yang memanggil. Dan kalau Tuhan memanggil, saya mendengarnya dan saya mengikutinya. Cukup sampai di situ. Apapun resiko dan taruhannya, itulah jalan hidup yang Tuhan atur. Saya juga tidak punya kuasa untuk bisa memutar kepala anak saya ke kiri atau ke kanan. Tapi tugas saya adalah dengan tegas mengatakan kepada mereka, ini jalan Tuhan. Saya tidak bisa memastikan apakah mereka akan baik-baik saja. Tapi saya percaya bukan saya yang mau. Bukan saya yang mau di BPS. Saudara-saudaraku yang akan diutus atau diteguhkan menjadi penatua dan diaken minggu berikut. Bukan maunya kita. Bukan maunya Samuel. Maunya Tuhan. Dan kita semua pada saat ditanya dengan pertanyaan pertama, menjawab bahwa kita yakin ini panggilan dari Tuhan. Bagaimanapun prosesnya sudah berlangsung dan kita percaya. Begitu toh yang kita jawab. Yakinkah engkau bahwa pilihan jemaat yang jatuh atas diri saudara adalah panggilan dari Tuhan? Dan kita bilang ya. Saya yakin. Jadi bukan kita.
Tapi pada saat kita sudah mengaminkan, maka kita ada di posisi bersedia untuk mendengarkan dan terus belajar untuk mengikuti Dia. Orang Korintus banyak yang tersesat karena masih mengikuti filsafat lama yang mengatakan tubuh ini tubuh yang fana dan binasa. Jadi percabulan dengan tubuh ini tak masalah. Tapi Paulus bilang, oh tidak. Yesus datang menjadi manusia, menjadi daging karena kita ini utuh akan diselamatkan. Jadi tubuhmu juga harus tunduk kepada firman Tuhan. Jangan tubuhmu seperti Eli dan anak-anaknya di bait suci. Melakukan ritual secara sangat lancar, tapi nafsunya, nafsu makan kan itu, ambil daging yang paling enak, dan nafsu seksnya tidak terkendali. Apa artinya menjadi orang yang dipilih Tuhan dan ditempatkan di rumah Tuhan untuk memimpin umat beribadah? Tapi nafsu makan, nafsu untuk menikmati, nafsu seks tidak terkendali. Dan Paulus tegas, nafsumu, tubuhmu akan dikendalikan juga oleh firman dan roh, karena tubuhmu itu bait Allah, bait roh. Tidak seperti yang kamu percaya dulu waktu masih penganut filsafat Yunani, bahwa ini semua materi yang akan binasa. Ya dia diapa-apakan saja tidak masalah karena toh dia akan binasa. No. Ajaran Kristen tidak begitu. Yesus datang menjadi manusia, mengambil tubuh, karena yang akan diselamatkan juga tubuhmu. Yang akan memuliakan Tuhan adalah tubuhmu. Muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Bukan muliakanlah Tuhan dengan hanya persembahan-persembahanmu yang dimakan secara salah oleh imam-imam di rumah Tuhan. Nathanael, Filipus, murid Yohanes. Di kepala mereka masih Yohanes. Di kepala mereka masih menanti Mesias yang akan lahir di istana. Bagaimana mungkin ada nabi dari Nazaret? Tapi Yesus, dialah itu yang dari Nazaret. Sudah dialah yang memerintah dengan seluruh hidupnya yang taat kepada firman. Kembali ke agenda pengutusan, peneguhan penatua dan diaken. Kalau di formulir pengurapan pendeta, tugas ke-6 pendeta itu yang dikatakan bersama-sama dengan penatua dan diaken melayani, memimpin jemaat berdasarkan firman Tuhan. Kalau di penatua dan diaken, tugas ketiga itu bersama-sama dengan pendeta dan diaken melayani, memelihara, memimpin dengan keteladanan berdasarkan firman Tuhan. Firman Tuhan. Dengan firman Tuhanlah kita akan memimpin jemaat. Jadi dengarkanlah dan ikuti. Apa yang Tuhan mau? Sampaikan apa yang Tuhan mau karena kau sudah menerimanya sebagai hamba Allah dan mau mengikutinya. Jangan ada yang disembunyikan. Samuel justru diteguhkan sebagai nabi dalam masyarakat Israel yang sudah bertobat waktu itu mendengar dia. Karena ia menyampaikan semuanya dan tidak ada yang kembali kosong. Firman yang disampaikan dengan terus terang, dengan tidak ada yang disembunyi-sembunyikan untuk alasan apapun. Itu mengubah pikiran orang Israel dan menjadi sadar bahwa sekarang telah hadir seorang yang diutus Tuhan. Ini memang di masa peralihan
Samuel itu dia nabi yang menyampaikan nubuat. Tapi dia juga imam karena dialah yang mengurapi Saul dan kemudian mengurapi Daud. Itu tugas imam, mengurapi raja. Dia juga seorang pelihat, seer. Pelihat itu orang yang diberi kemampuan oleh Tuhan untuk mengatakan, oh sudah ini yang dipilih Tuhan. Samuel dituntun oleh Tuhan untuk melihat bahwa Daudlah yang di hadapan semua orang pada waktu itu tidak diperhitungkan, ya. Tapi kepada Samuel sudah diberi kemampuan melihat bahwa inilah yang ditentukan Tuhan untuk menjadi raja yang akan memimpin dengan firman Tuhan. Teokrasi, ya, lahirnya waktu itu. Dia imam, dia hakim, dia nabi, dia pelihat. Itu di masa transisi ada jabatan-jabatan yang harusnya dipegang oleh banyak orang menyatu dalam diri seorang Samuel. Itu atas kehendak Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, penatua diaken, nanti kalau diteguhkan itu akan dibacakan juga, dikatakan kamu harus rajin membaca, tekun membaca firman Tuhan dan berdoa. Membaca, mendengarkan firman Tuhan. Supaya ketika kita mendengarnya dan sedia untuk mengikutinya, termasuk sedia untuk menyampaikannya tanpa ada yang disembunyikan, yakinlah dengan cara itu Tuhan mengubah kehidupan kita. Dari paralu ke atu masamane masamba ini si kalol itongan, tapi kedekatan bagaimanapun dan untuk alasan apapun, saudara sebagai utusan Tuhan tidak boleh mati kopi. Mati kopi itu mitandem itu lah. Itu cerita orang mak catur itu loh. Male taruh mak catur situ kan nala patalo, tapi karena dipairu taruh kopi jadi kau terpaksa mengalabang. Itu pecatur yang mati kopi. Sudah minum kopi terus, jadi ya supaya kita lancar kopinya, sesekali tuan rumah juga dikasih menang. Sebenarnya laku opo kampang apa? Mati kopi kita dah kok tak mau kopi ke ditalo taruh itu. Kalau tuan rumah kalah terus pasti tidak jalan itu catur. Jadi memang supaya permainan bisa lanjut dan kopi terus jalan, ya kadang-kadang kita harus mengalah. Firman Tuhan tidak bisa dibawa begitu. Amin Bapak Ibu sekalian. Roh Kudus menolong kita untuk mendengar dan terus berlatih untuk mengikut Dia dengan setia. Amin. Marilah kita saat teduh sejenak. Marilah kita berdoa. Bersyukur kepadamu Tuhan untuk firman-Mu yang telah menyapa kami lagi. Betapapun banyak yang mengganggu kenyamanan kami. Tapi justru itulah firman-Mu yang menghidupkan, yang tak membiarkan kami menyimpang dari jalan-Mu. Semoga dengan tuntunan Tuhan sendiri dalam kuasa Roh Kudus, kami terus bertumbuh menjadi orang-orang yang sungguh percaya bahwa kami dipilih oleh Tuhan dan dipanggil. Bukan hanya majelis gereja, pendeta, penatua, dan diaken. Setiap kami dipanggil untuk maksud Tuhan. Dan semoga kami menemukan di dalam diri kami, di sepanjang jalan hidup kami kemana Tuhan
mengutus kami. Untuk hal apa Tuhan membuat hidup kami berarti? Karena menjawab panggilan-Mu. Untuk masalah apa dalam masyarakat hidup kami bisa diabdikan dengan mengikuti apa yang Tuhan mau. Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang sungguh sempurna, baik, setia dan kekal. Dan karena itu, seberapa jauh pun kami menyimpang dan jatuh, selalu Engkau merangkul kami kembali dengan kasih yang mengampuni tanpa batas. Dan terima kasih ya Tuhan, kalau kami boleh mengingat betapa dengan firman-Mu Engkau memimpin hidup kami. Dan bahkan firman-Mu telah menjadi manusia supaya kami mengalami betapa Engkau dekat. Allah yang tak terjangkau dan tak terbatas sekaligus begitu dekat dengan kami. Dan semoga kami pribadi maupun persekutuan terus-menerus menyukai untuk berkumpul di sekitar firman-Mu, membuka diri untuk mendengarkan Engkau, terus meminta Tuhan bersabdalah karena kami mau mendengarkan. Dan terima kasih, Engkau telah memilih lagi orang-orang yang akan mengangkat tugas pelayanan sebagai majelis gereja dalam jabatan penatua dan diaken. Rencana peneguhan akan dilakukan pada minggu berikut. Semoga waktu-waktu yang masih ada Tuhan berikan untuk mereka semakin menghayati betapa Engkau yang dengan otoritas tak terbatas dan tak ditawar-tawar menentukan sendiri pilihan-Mu, memanggil orang-orang yang atasnya Engkau berkenan untuk menyerahi tugas pelayanan sebagai penatua dan diaken. Kiranya semua ini akan terselenggara pada waktunya oleh karena kemurahan Tuhan sendiri. Ya Allah Tuhan di surga, dalam rendah hati kami sekarang hendak sujud dalam kerendahan, menaikkan syafaat kami, mengangkat syukur kami untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun, mengingat dan merayakan kelahiran, untuk yang mengingat dan merayakan hari pernikahan, untuk siapapun yang Tuhan beri kesempatan mengingat hal-hal khusus yang istimewa di perjalanan hidupnya. Semoga dari hari ke hari kami diyakinkan bahwa sungguh tak seorang pun dari kami yang kebetulan saja lahir. Kami semua adalah orang-orang yang dihadirkan di dunia dalam rancangan Tuhan. Dan biarlah kami di sepanjang jalan hidup ini terus-menerus mencari makna, menemukan apakah maksud Tuhan menghadirkan kami dan membentuk kami sedemikian rupa sampai sejauh ini, supaya perjalanan hidup yang masih sisa tidak habis begitu saja, tapi dari waktu ke waktu sangat terasa betapa bermaknanya hidup kami karena Tuhan yang berkehendak. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami betapa beratnya hidup karena macam-macam penyebab. Betapa kami sungguh membutuhkan pertolongan, penguatan dan penghiburan dari Tuhan. Kami tidak sanggup kalau Engkau jauh. Mereka yang sedang bergumul karena sakit, menerima perawatan di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan, sentuhan kasih dan jamahan kuasa-Mu kiranya menguatkan dan memulihkan. Untuk mereka yang sedang berduka, Tuhan hiburkanlah. Ya Allah Tuhan di surga,
tiada hentinya kami memohon berkat-Mu untuk kehidupan sehari-hari dari kami semua sebagai warga jemaat Tuhan, sebagai orang-orang yang Engkau kasihi, di dalam perjalanan mengembangkan hidup, menunaikan tugas dan panggilan yang Tuhan berikan, melalui berbagai pekerjaan, usaha, dan pengembangan diri. Mohon berkat-Mu Tuhan. Pekerjaan-pekerjaan yang boleh ditekuni, kesempatan untuk mengabdi dengan menerima tanggung jawab pekerjaan sebagai abdi negara, pekerjaan-pekerjaan yang sesungguhnya sungguh Tuhan adakan oleh karena Tuhan sedang menata dan terus menata hidup kami. Kami menerimanya sebagai panggilan hidup, bekerja dan berusaha secara mandiri, bekerja dan mengabdi pada instansi atau lembaga-lembaga swasta dimanapun. Semuanya kiranya menjadi bakti kami kepadamu, karena Engkau menghendaki ibadah yang hidup. Untuk anak-anak kami, warga jemaat-Mu yang masih terus berjuang di pendidikan pada semua jenjang, Tuhan, berkatilah mereka. Berilah mereka pertumbuhan dan kesehatan jasmani dan rohani. Mungkinkanlah kami sebagai orang tua, sebagai masyarakat menjadi orang-orang yang sungguh menciptakan ruang dan waktu yang Tuhan karuniakan sebagai tempat mereka bertumbuh dalam kasih sayang, tumbuh dalam hikmat, tumbuh dalam jalinan kasih, tapi juga tumbuh dalam otoritas firman Tuhan yang tidak bisa ditawar-tawar. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa kiranya proses pembangunan gedung pelayanan yang masih sementara berlangsung, Tuhan sendiri memimpinnya, memberkati orang-orang yang Tuhan beri tugas kepercayaan menjadi panitia, memberkati setiap kami warga jemaat untuk terus dengan penuh syukur mengambil bagian, memberkati semua usaha yang kami percaya di ujungnya semuanya ini adalah untuk kemuliaan nama-Mu, akan selesai pada waktu Tuhan, dan biarlah itu membuat kami semua semakin bergairah hidup sebagai keluarga Allah yang suka berkumpul, bersekutu, dan kemudian menyemar lagi untuk melayani dan bersaksi bagi Tuhan. Kami berdoa untuk pelaksanaan pesta demokrasi yang prosesnya masih sedang berlangsung hingga harinya tiba menurut rencana pada tanggal 14 Februari. Sungguh-sungguh kami mempertaruhkan segalanya hanya di dalam kuasa Tuhan. Kami bersyukur dan berbesar hati bahwa beberapa dari saudara kami juga di warga jemaat di sini memberi diri, menawarkan diri untuk menjadi orang-orang yang jika Tuhan berkenan terpilih mewakili kami di parlemen di semua lingkup. Kami berserah kepadamu karena kami percaya semua dalam kendali Tuhan. Tuhan mengizinkan atau bahkan Tuhan merancangnya terjadi, biarlah terjadi dalam waktu Tuhan sendiri. Berilah mereka hidup sehat, pimpinlah setiap orang yang menjadi bagian dari proses ini, KPU, Panwas, pemerintah, keamanan, kami semua sebagai rakyat. Kami berdoa untuk pemerintah kami, untuk bangsa dan negara ini. Kami selalu merindukan perdamaian, kami selalu mendambahkan pembangunan berkelanjutan yang sungguh-sungguh membawa sejahtera, karena keadilan dan kebenaran mulai yang menjadi pijakannya. Aparat negara, TNI, Polri, para guru, petani, para pengembang berbagai bentuk usaha,
Tidak bisa kami menyebut satu persatu Tuhan karena ternyata terlalu banyak dan terlalu kompleks. Tapi sebagai bangsa, sebagai negara, seutuhnya kami berserah karena kami tahu Indonesia adalah anugerah-Mu dan Engkau akan terus memimpin bangsa ini mencapai yang terbaik sesuai dengan maksud Tuhan. Ya Allah, Bapa yang kekal di dalam surga, kami mau secara khusus menyebut keluarga yang sedang berduka, keluarga almarhumah Adolfina Banne, orang tua angkat Ibu Justina Palolok. Tuhan tahu apa yang terjadi. Tuhan melihat bagaimana kehilangan itu meninggalkan duka yang dalam. Bersama dengan semua yang lain yang sedang di dalam kedukaan, kami memohonkan penghiburan dari Tuhan. Ya Allah di sorga, tidak semua terungkap di sini dengan kata-kata dan di bibir. Apa yang sedang bergejolak dalam batin, yang ada dalam pikiran dan hati sanubari setiap anak-anak-Mu yang datang, juga yang mungkin mengikuti secara virtual. Engkau Allah Maha mengenal. Tidak ada yang tidak kelihatan. Tapi kami bersyukur bahwa untuk semua hal itu Tuhan selalu memandang dengan hikmat yang tak terbatas. Tuhan selalu menatap dalam kasih yang abadi. Dan setiap kami ketika mengalami sentuhannya, sentuhan kasih Tuhan yang sungguh menghidupkan, menguatkan, kiranya dapat mengalahkan berbagai macam bentuk kekecewaan, kekhawatiran, bahkan ketakutan. Dengan kasih Engkau menolong kami untuk memperbaiki yang rusak, juga hubungan-hubungan kami yang mungkin retak. Dengan kasih dan pengampunan, Tuhan menuntun kami untuk selalu merindukan hidup damai dan menyerahkan diri untuk mengalami bagaimana hidup kami dipulihkan oleh Tuhan sendiri. Dengarkanlah doa-doa kami ya Tuhan, doa pribadi anak-anak-Mu. Semuanya kami bawa kepadamu. Sungguh percaya kami semua bahwa Engkau mendengarnya dan dengan cara-Mu sendiri Engkau menjawabnya. Semuanya kami sampaikan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Dia yang mengajarkan juga kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ada persembahan pujian dari keluarga mahasiswa Kristen Oikumene atau KMKO Geologi Unhas, dipersilahkan.
Sukacita selalu, mari kawan dan saudara, kita tinggikan namanya. Mahasiswa bermazmur dan memuji, tinggikan nama Tuhan Allahmu, ceritakanlah kasih dan kuasa-Nya dalam hidupmu. Dan elektro pujilah Tuhan, arsip perkapalan pujilah Tuhan, sipil geologi fakultas teknik pujilah Tuhan. Hati teguh beriman, tak gentar melangkah maju, firman Tuhan menjaga setiap langkah hidupku, hidup di dalam Tuhan, sukacita selalu. Mari kawan dan saudara, kita tinggikan namanya. Mahasiswa bermazmur dan memuji, tinggikan nama Tuhan Allahmu, beritakanlah kasih dan kuasa-Nya dalam hidupmu. Mesin dan elektro pujilah Tuhan, arsip perkapalan pujilah Tuhan, sipil geologi fakultas teknik pujilah Tuhan. Terima kasih atas persembahan pujiannya, Tuhan dimuliakan. Marilah kita berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kidung Jemaat 356 ayatnya yang pertama, tinggallah dalam Yesus. Pergilah, lakukanlah firman Tuhan yang memanggil kita untuk melakukan kehendak-Nya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sebelum kita menyanyikan nyanyian syukur kita pada saat ini, kami segenap warga jemaat bersama dengan Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao menyampaikan ucapan terima kasih atas pelayanan yang telah dibawakan oleh Bapak Pendeta Suleman Alolinggi. Semoga Tuhan selalu menyertai Bapak dalam kehidupannya, dalam keluarganya, dan dalam pelayanannya di jemaat. Amin. Nyanyian syukur kita pada saat ini dari Kidung Jemaat 370, ayatnya yang pertama dan ketiga, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Silahkan duduk kembali. Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Bersyukurlah sebelum kembali ke rumah masing-masing. Tuhan memberkati.